I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia Umi Nazari. Di sini saya akan menjelaskan grammar tentang simple future tense. Next, pada pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang simple future tense. Sebelum saya menjelaskan apa itu simple future tense, saya akan menjelaskan apa itu tense. Tense merupakan suatu kata kerja dalam bahasa Inggris yang bertujuan untuk menunjukkan waktu, yang mana waktunya itu ditunjukkan pada masa sekarang, masa depan, atau masa lalu, serta terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Ada beberapa jenis tense yang paling sering digunakan oleh penutur bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari, yaitu present tense, past tense, present continuous tense, past continuous tense, future tense, present perfect tense, dan past perfect tense. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang simple future tense. Oke, pada pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu simple future tense. Simple future tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Biasanya future tense ini menggunakan jenis auxiliary atau kata kerja modal, yakni will, shall, dan be going to. Ada nggak sih perbedaan di antara 3 jenis auxiliary ini? Oke, di antara 3 jenis auxiliary yang telah saya sebutkan tadi, terdapat perbedaan di antara will, shall, dan be going to. Yang mana will ini biasa dipakai untuk menyatakan suatu perbuatan yang akan dilakukan di masa depan. Selain itu, ada juga penggunaan will dalam berbagai bentuk kalimat, di antaranya yang pertama untuk menyatakan kejadian atau kemungkinan dan merupakan keputusannya sendiri. Contohnya, he will do homework, yang artinya dia akan mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kedua, untuk menyatakan aktivitas yang akan dilakukan menurut kehendak orang lain. Contohnya, we will set out on the 4 o'clock by train, yang artinya kita akan berangkat jam 4 dengan kereta api. Yang ketiga, untuk menyatakan suatu keinginan. Contohnya, seperti if you need my hand, I will help you. Jika Anda membutuhkan, saya akan membantumu. Terus yang keempat, untuk menyatakan kebulatan tekad. Contohnya seperti we will do it. Kita akan mengerjakannya. Selanjutnya ada shall, yang mana shall ini biasanya digunakan dalam American English untuk bertanya lebih sopan. Kata bantu ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan masa depan. Penggunaan shall dalam berbagai bentuk kalimat. Yang pertama itu menerangkan aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan we shall attend. Contohnya seperti meeting program every Friday. Saya akan menghadiri pertemuan setiap hari Jumat. Yang kedua, menyatakan harapan si pembaca. Contohnya seperti I hope that I shall get success. Saya berharap bahwa saya akan berhasil. Yang ketiga, untuk menyatakan kejadian atau kemungkinan dan merupakan keputusannya sendiri. Contohnya, I shall visit you. Aku akan mengunjungimu. Terus yang keempat, untuk menyatakan suatu kemauan yang keras. Contohnya seperti if you did need, I shall buy it. Jika kamu sungguh-sungguh membutuhkan, saya akan membelinya. Kemudian ada be going to. Be going to biasa digunakan untuk menyatakan bahwa ada sesuatu yang direncanakan. Kata ini biasanya digunakan untuk yang pertama itu untuk menyatakan ide bahwa seseorang berniat untuk melakukan sesuatu di masa depan. Contohnya seperti I'm going to have a holiday in Hong Kong next month. Saya akan berlibur ke Hong Kong bulan depan. Yang kedua, menunjukkan tanda-tanda bahwa sesuatu akan terjadi atau bisa disebut dengan sebuah ramalan. Contohnya,
I bet Indonesia is going to win. This score is 4-0. Yakni saya yakin Indonesia akan menang dengan skor 4-0. Dapat disimpulkan dari perbedaan tadi, yakni will atau shall itu digunakan untuk hal-hal selain janji atau rencana yang belum tahu kepastiannya, tetapi menjelaskan lebih detail apa yang terjadi. Kemudian be going to itu digunakan untuk peristiwa yang lebih pasti, janji, terencana yang kemungkinan besar terlaksana. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus dan contoh kalimat simple future tense yang ada pada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama itu ada pada kalimat positif. Rumusnya itu subject ditambah will atau shall ditambah verb 1 ditambah objek. Contohnya seperti I will close the door. Saya akan menutup pintu. Kemudian contoh lain, I shall drink water, yang artinya saya akan minum air. Terus kemudian ada contoh dan rumus pada kalimat negatif, yakni rumusnya dari kalimat negatif ini yang ada subjek, kemudian ditambah will atau shall, ditambah not, ditambah verb 1, ditambah objek. Contohnya seperti she will not finish her homework tonight. Dia tidak akan menyelesaikan tugas malam ini. Kemudian ada contoh lain, yakni I shall not drink water, artinya saya tidak akan minum. Kemudian ada contoh dan rumus kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Rumus dari kalimat interrogatif ini yaitu will atau shall ditambah objek ditambah verb 1 ditambah objek. Contohnya yakni will you close the door, yakni akankah kamu menutup pintu. Kemudian contoh lain, shall we stay here, akankah kita tinggal di sini. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai keterangan waktu yang dapat digunakan dalam bentuk simple future tense. Ada 8 keterangan waktu yang dapat digunakan dalam bentuk simple future tense. Yang pertama, yakni tonight yang artinya malam ini. Yang kedua, tomorrow yang artinya besok. Yang ketiga, next week yang artinya minggu depan. Yang keempat, soon atau yang artinya segera. Yang kelima, next time yang artinya lain kali. Yang keenam, the day after tomorrow yang artinya lusa. Yang ketujuh ada at this next year yang artinya tahun depan. Yang kedelapan, ada later yang artinya nanti. Kemudian yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan contoh kalimat simple future tense. Yang pertama itu ada contoh penggunaan will, yang mana pada kalimat positifnya itu contohnya yakni I will do the laundry this afternoon. Terus kalimat negatifnya I will not do the laundry this afternoon. Kalimat tanyanya will I do the laundry this afternoon. Terus kemudian ada contoh penggunaan shall. Pada kalimat positifnya yakni I shall drink water. Pada kalimat negatifnya I shall not drink water. Terus kalimat tanyanya shall I drink water. Terus kemudian ada contoh penggunaan be going to. Pada kalimat positifnya yakni Rika is going to leave this town. Terus pada kalimat negatifnya Rika is not going to leave this town. Terus pada kalimat tanyanya is Rika going to leave this town. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai simple future tense dari saya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.